Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi apa siang ini? Kok tidak ada konsentrasi nih? Siang, Pak. Makan, Pak. Sama murid-muridnya Baik. nurut, Pak. Kalau gurunya bilang pagi, ya kita pagi atau Pak. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Baik, Pak. Alhamdulillah, sehat. Sehat, Pak. Baik, ya, sebelum kita mulai pembelajaran, seperti biasa, silahkan ketua kelasnya untuk memimpin berdoa. Cahyo, silahkan pimpin berdoa. Ya, mari kawan-kawan, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa, mulai. Amin. Amin. Selesai. Oke. Terima kasih ya ketua kelas sudah memimpin temannya untuk berdoa. Baik, seperti biasa. Nah, ini ya karena baru kelas 1, Pak Guru juga belum terlalu hafal nama-namanya. Jadi, hari ini Pak Guru mau absen, yang dipanggil namanya angkat tangan ya, dan kemudian jawab hadir. Oke? Ya. Oke, Pak. Cahyo. Cahyo. Ya, hadir, Pak. Muhendi. Hadir, Pak. Cipa. Hadir, Pak. Nyoman. Hadir, Pak. Purwanto. Hadir. Oke, ini lengkap semua ya. Ada temannya yang udah hadir atau ada yang belum dipanggil? Nur, Nur Pak. Hayati belum, Saya Pak. Nur Pak Hayati. Bapak curang. Ini Bu. Lupa Sama Natania belum, Pak. Ya, berarti ini TU-nya belum nulis absennya, ini kurang lengkap. Oke, Nur Hayati hadir juga ya. Belum gajian kali, Pak. Belum gajian. Oke ya. Nah, kalau Pak Guru perhatikan ini siang-siang begini kok pada ngantuk biasa ya. Nah, jadi tuh kan beneran ngantuk. Ngantuk, Pak. Capek. Jadi Pak Guru tidak ingin dalam pembelajaran ini masih ada semua ngantuk ya. Hari ini Pak Guru mau adakan main-main dulu, ice breaking lah namanya gitu ya, supaya bisa Oke, konsentrasi Pak, dalam belajar ya. Ya, Jadi Pak, sekarang Pak. semuanya berdiri dulu, silahkan berdiri. Oke, Pak. Jadi, Sudah, Pak. Sudah. Oke. Nah, jadi dengarkan perintahnya ya. Nah, jadi ini Pak Guru mau tes konsentrasi kalian. Karena kalau lagi belajar ngantuk-ngantuk itu wah, enggak bagus ya. Nah, jadi supaya hilang ngantuknya, jadi perhatikan seperti ini. Nah, jadi dengarkan perintahnya. Oke. Nah, sudah siap semua? Siap, Pak. Oke. Siap, Pak. Oke, jadi perintahnya seperti ini ya. Jadi jawab apa yang Pak Guru katakan dan jangan hiraukan apa yang Pak Guru lakukan. Nah, jadi lagi sekali ya. Jawab apa yang Pak Guru katakan dan jangan hiraukan apa yang Pak Guru lakukan. Nah, jika Pak Guru katakan ini, kalian jawab 1. Jika Pak Guru katakan yang ini, kalian jawab 2. Jika Pak Guru katakan kalau yang ini, kalian jawab 3. Paham? Paham, Pak. Paham, Pak. Ya, oke. Kita mulai ya. Ini 1. Yang ini 2. Kalau yang ini 3. Kalau yang ini 3. Wah, benar-benar konsentrasinya tinggi ya. Benar ya. Hebat anak-anak ini semua. Ya, benar. Berarti sudah konsentrasi tinggi ya. Sekarang ini Pak. ngantuk lagi kan? Oke, silahkan duduk kembali. Oke. Oke, kita mulai ya. Baik, seperti biasa, supaya proses pembelajaran kita berjalan dengan baik, Pak Guru ingin memberitahukan bahwa siapapun yang memegang HP untuk kali ini, jangan main-main menggunakan HP-nya selama proses pembelajaran berlangsung. Pak, langsung Ya. langsing. Jadi jangan sampai bermain-main menggunakan HP dan juga jangan bermain-main ribut-ribut di kelas ya, karena kita ingin belajar kita kondusif. Nanti ada waktunya kita menggunakan HP, nanti kalau Pak Guru bilang silahkan gunakan HP-nya, kalian boleh menggunakan HP-nya. Jadi untuk pelajaran kita supaya lebih kondusif. Oke, baik. Pak. Ya, jadi dari pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang pembuatan desain berbasis gambar bitmap. Nah, di mana pembelajaran yang lalu kan kita sudah belajar tentang prinsip dan unsur desain grafis. Kemudian yang kemarin minggu yang lalu kita sudah belajar menggunakan aplikasi untuk mengolah gambar.
Nah, jadi kali ini kita akan belajar mendesain sesuatu karya menggunakan aplikasi yang telah kalian pelajari minggu lalu. Oke. Nah, jadi adapun di sini nanti dalam pembelajaran ini yang kita akan desain nanti itu adalah desain spanduk. Nah, mungkin kalian bertanya, kenapa kok spanduk? Kenapa enggak yang lain saja? Nah, itu ya. Oke. Nah, jadi Kenapa kan spanduk, Pak? Nah itu yang Pak Guru mau jelaskan. Nah, jadi kenapa kita enggak buat poster atau dan yang lainnya? Kalian lihat di sekeliling kalian, di luar. Banyak sekali spanduk yang berpajang-pajangan di sana. Siapa yang disuruh membuat? Yang disuruh buat itu kan Pak Guru oleh kepala sekolah. Nah, kebetulan kita kan berusaha di sini kan, ada wirausaha untuk percetakan. Nah, jadi karena itu adalah sesuatu yang sering kita lakukan dan banyak manfaatnya buat kita, terutama untuk SMK kita, dan juga kalian nanti waktu prakerin. Nah, kemarin Pak Guru pas prakerin rata-rata semuanya juga dipercetakan. Yang paling banyak dicetak di percetakan itu rata-rata baliho, kalau enggak baliho brosur. Nah, jadi karena itulah Pak Guru hari ini mau mengajarkan tentang spanduk. Nah, seperti itu ya. Nah, di mana tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Nah, Pak Guru share aja ya, sambil kita buka PowerPoint. Share screen, suara juga. Oke, kelihatan ya? Kelihatan ya semua? Kelihatan, Pak. Nah, ini pelajaran desain grafis. Jadi Pak Guru mau sampaikan tujuan pembelajaran. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita dalam saat ini adalah pertama, satu adalah menganalisis konsep pembuatan desain spanduk dengan cermat. Tentu saja tujuan ini untuk kalian sebagai siswa ya. Yang kedua, menguraikan unsur spanduk. Yang ketiga, membuat desain spanduk dengan benar. Dan yang keempat, siswa bisa mempresentasikan spanduknya. Nah, jadi seperti itu nanti hasil yang kalian buat ya. Nah, jadi seperti ini. Ada 4 tujuan kita pembelajaran hari ini. Nah, kemudian selanjutnya, dalam belajar kali ini, nah Pak Guru memberitahukan kalian bahwa metode yang kita gunakan nanti Pak Guru akan membuat kelompok untuk kalian. Jadi nanti akan membuat kelompok, kemudian kalian berdiskusi nanti sama temannya. Kemudian selanjutnya Pak Guru nanti akan memberikan penilaian. Apa yang Pak Guru mau nilai nanti? Ya, tentu saja itu adalah penilaian dengan keaktifan kalian karena berkelompok. Jangan sampai mengandalkan kelompoknya, kemudian kalian hanya diam-diam saja. Jadi keaktifan kalian Pak Guru akan nilai juga. Kemudian yang kedua, nanti yang Pak Guru nilai hasil presentasi kalian. Yang tentu saja yang terakhir adalah hasil dari desain kalian. Nah, kemudian nanti juga di sana nanti Pak Guru akan bagikan LKPD, nanti juga kalian akan mengerjakan. Ada yang berkelompok dan ada yang secara sendiri-sendiri atau individual. Paham ya? Paham, Pak. Paham, Pak. Nah, nanti pas ada presentasi, ada diskusi kelompok, jangan andalkan kelompoknya saja. Kalian harus benar-benar aktif dalam Aktif. Oke, baik. Nah, baik. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, jadi dalam pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang spanduk. Kan Pak Guru bilang tadi ya, kira-kira ada ya tahu apa itu spanduk itu kalau dari pengertiannya? Apa kira-kira fungsinya? Ada yang tahu enggak? Nah, tidak ada ya. Nah, Sebagai alat komunikasi visual, Pak. Iya, ya jadi benar ya. Jadi memang spanduk itu adalah sebuah hasil desain grafis ya, yang memang tujuannya adalah untuk membuat suatu pesan atau informasi. Oke, jadi karena masih banyak yang belum paham, makanya itu kita belajar ya. Kalau sudah paham semuanya belajar kita tutup aja. Oke, baik. Oke, jadi kita masuk ke kegiatan inti ya. Nah, jadi pada hari ini, pertama-tama ini ya, nah, jadi Pak Guru ingin menampilkan sebuah video tentang pembuatan spanduk. Nah, Pak Guru ingin kalian perhatikan dan simak video tersebut dengan baik. Kemudian sambil kalian melihat video tersebut, nanti Pak Guru ingin kalian mencatat sesuatu yang menurut kalian belum kalian pahami dalam proses pembuatan ini. Ditanyakan nanti ke Pak Guru ya, atau mungkin teman-temannya bisa menjawab juga nanti supaya kalian bisa nanti membuat hasil
spanduknya dengan baik. Ya, nanti kan tujuan kita membuat spanduk itu kan ya tentu saja hasilnya maksimal, dan itu akan menjadi nilai untuk kalian semua. Oke. Bagaimana anak-anak? Sudah siap untuk menonton? Ya, Pak. Ya, Pak. Untuk Pak Guru setelkan videonya ya. Silahkan kalian tonton sebentar. Nah, kelihatan ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Deporti Banner, tempat edukasi pembelajaran membuat sebuah desain banner. Oke, di sini nanti akan dijelaskan secara detail menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dipahami. Di kesempatan kali ini saya akan mencontohkan membuat sebuah banner bakso ya, usaha bakso, tepatnya adalah bakso Solo. Oke, yang pertama yang perlu diperhatikan, yakni yang perlu langkah awal adalah setting ukuran. Pada ukuran berapa Anda akan membuat banner? Sebagai contoh, kita klik file, new. Di sini saya akan rubah cm. Saya akan membuat sebuah banner pada ukuran 3 meter atau 300 cm kali 100 cm, dan resolusi kita pakai 72 seperti ini, atau 70 juga nggak masalah, seperti ini. Kalau sudah, klik OK. Baik, dimensinya seperti ini. Ini akan saya klik di pojok sebelah sini bulat, pilih solid color. Kita akan klik di sini warna hijau seperti ini. Berikutnya, saya klik di sini pen tool. Modenya adalah shape, filenya warnanya hijau seperti ini. Kita akan klik dari ujung sini, saya ulangi, di sini sampai sini, ke sini, melebar seperti ini, seperti ini. Berikutnya, saya masih dengan klik pen tool, modenya adalah shape. Fill ini saya rubah warnanya. Saya ulangi, edit stack backward. Saya klik pen tool, fillnya saya rubah warnanya menjadi ini. Kita klik dari sini. Nah, seperti ini. Jadi membuat pola seperti ini. Berikutnya, kita akan klik rectangle tool seperti ini. Warna bebas, mau hitam. Jadi dalam artian, dalam proses pembuatan banner, kita menentukan, pertama menentukan ukuran, yang kedua membuat layout. Nah, yang sekarang kita lakukan adalah membuat layout. Kalau kotak seperti ini, Anda klik edit, V transform pad, pilih switch between, custom Anda buka, pilih arch lower. Nah, ini ke bawah ya. Anda klik ini. Jadi ke samping seperti ini. Ini Anda geser seperti ini. Cukup. Berikutnya, hitam ini kita duplikat. Hitam ini kita tulis di sini namanya foto. Foto 1 atau gambar 1. Saya ulangi, gambar. Gambar ini akan kita duplikat, klik kanan, pilih duplikat layer. Oke. Nah, untuk yang gambar copy saya turunkan ke bawah. Warnanya saya akan rubah menjadi kuning. Fill warna kuning. Ini di bawah ya. Nah, pada layer gambar copy, Anda tekan tombol CTRL atau Control pada keyboard, klik. Dilanjut tekan mouse ujung sini, klik, tarik seperti ini, melebar. Kalau sudah, centang. Berikutnya, kita klik di sini, ellipse tool. Drag dengan cara tahan tombol shift seperti ini. Fillnya warna hitam dan struknya pilih warna kuning. Nilainya saya pakai di sini sekitar 20. Enter.
Kalau kurang tebal kita rubah 25, enter seperti ini. Saya simpan di sini. Dan struk warna kuning dengan nilainya kita samakan 30. Enter seperti ini. Pada keyboard Anda tekan tombol CTRL atau Control dan Alt, terus tekan ujung sini buat miring seperti ini. Hasilnya seperti ini. Baik, ini kita namai gambar 3, gambar 2. Dan yang atas ini gambar 3. Jadi nanti ada 3 buah gambar. Gambar 1 yang ini, gambar 2, dan gambar 3. Langkah berikutnya, satu lagi, kita klik di sini, round rectangle tool, drag seperti ini di bawah. Warnanya adalah kuning. Seperti ini. Kalau kurang bulat, kita ulangi lagi, klik round rectangle tool. Ini kita rubah menjadi 90. Kita drag. Nah, seperti ini. Fill-nya kita ganti warna kuning. Struknya no stroke. Seperti ini. Cuman ini posisinya di bawah. Kita langkah berikutnya, saya akan masukkan kembali. Nah, ini. Cara memasukkan gambar seperti ini. Klik tanda bulat. Lalu klik es jeruk. Klik move tool. Tahan mouse. Drag. Lepas. Maka posisi akan tepat di atas bulat seperti ini. Centang. Klik kanan. Pilih Create Clipping Mask, maka akan masuk seperti ini. Berikutnya, satu lagi. Klik kanan, Open with Adobe Photoshop. Klik kotaknya, klik gambar ini, klik Move Tool, tahan, drag. Kalau kita drag ke sini, maka posisinya akan tepat di atas gambar 3. Lalu Anda tinggal klik kanan, pilih Create Clipping Mask. Seperti ini. Langkah berikutnya kita tinggal klik teks. Sebagai contoh, saya akan menuliskan di sini judul dari bannernya. Warnanya bebas, kita di sini pakai warna kuning. Klik kanan, pilih blending option, klik stroke. Struknya di sini sekitar 20 seperti ini. Klik drop shadow. Nah, spreadnya kita perbesar, kita lihat ya. Ini sampai 100 ya. Nah, tinggal distance. Atau kita tinggal tarik saya ke pinggir seperti ini. Nah, ini size-nya saya pakai 18. Saya ulang kembali seperti ini. Kita lihat nilainya. Nah, ini cukup besar ya. Kita simpan pada ukuran 3 saja cukup. Ini file siap cetak, jadi Anda tinggal file ya. Bisa dibawa lewat HP juga bisa, lewat flash disk juga bisa. Untuk kasih sudah menonton tutorial kami. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kalian sekalian? Setelah melihat dan menyimak video tentang proses pembuatan spanduk tadi, kira-kira apa yang belum jelas menurut kalian? Silahkan ditanyakan. Saya mau bertanya, Pak. Oh, silahkan Nyoman. Oh, silahkan, apa yang mau ditanyakan Nyoman? Ini saya bingung, Pak. Dari nonton itu, saya pengen bertanya, apa yang harus dilakukan sebelum kita mendesain dan pada saat kita mendesain, Pak? Terima kasih ya, Pak. Oke, baik ya. Pertanyaan bagus dari Nyoman ya. Jadi, apa yang dilakukan sebelum kita mendesain dan pada saat mendesain?
Nah, jadi begini ya, Nyoman, nanti Pak Guru akan jelaskan juga ya. Nah, jadi sebelum kita mendesain sebuah karya, nah, jadi karya apapun itu ya, kita harus punya konsep dulu dalam pembuatannya. Nah, jadi pembuatan karya apapun, apakah spanduk itu kan sebuah karya kan? Nah, jadi konsep itu bisa berupa konsep perancangan atau perencanaan. Nah, jadi sebelum kita membuat desain spanduk tadi, kita harus punya ide dulu dari kepala kita. Jadi ada bentuknya spanduk itu sudah jadi gitu. Nah, jadi walaupun kita belum mengerjakan, tapi ide itu sudah ada. Nah, jadi jangan tiba-tiba buat saja tanpa perencanaan. Itu akan membuat hasil karya kita kurang maksimal dan tidak sesuai dengan keinginan. Nah, jadi itu yang Pak Guru lihat dari kakak-kakak kelas kalian yang sudah tamat. Kalau dia membuat sesuatu tanpa perencanaan, dia mau ganti warna hijau, sebentar lagi rubah menjadi warna merah, sebentar lagi rubah menjadi warna biru. Artinya tidak konsisten dia. Maka dari itu kita perlu yang namanya perencanaan teduh. Nah, jadi adapun cara yang kita gunakan untuk mendapatkan ide, nah itu dari Ki Hajar Dewantara, Pak Guru sudah menemukan ada disebut dengan kata 4M. Nah, Pak Guru tulis di papan tulis ya. Jadi M yang pertama itu adalah mengamati. Kemudian M yang kedua menirukan, dan M yang ketiga adalah modifikasi. Dan M yang paling tingkatannya tinggi adalah membuat baru. Nah, jadi setelah dengan itu kita bisa membuat sebuah ide. Misalnya contohnya mengamati. Kalau kita disuruh membuat spanduk, apa yang kita amati? Tentu saja contoh-contoh spanduk yang ada. Tapi jangan sampai disamakan. Maka perlunya kita meniru dan memodifikasi. Nah, tapi kalau sudah paham dengan spanduk ini, ya, kita bisa langsung dengan cara membuat baru tanpa melihat contoh-contoh seperti itu. Nah, jadi kalau sudah paham ya. Nah, jadi berkaitan dengan pertanyaan Nyoman tadi, nah, Pak Guru mau balik tanya ini. Misalnya sekarang, kalian menjadi seorang desainer. Nah, di mana posisi kalian sekarang sedang bekerja pada sebuah percetakan. Nah, di sana tiba-tiba ada klien yang minta dibuatkan spanduk. Kira-kira apa yang akan kalian lakukan terlebih dahulu? Saya mau jawab, Pak. Oh ya, apa jawabannya, Nyoman? Kita bertanya sama kliennya dulu, Pak. Oke ya, jadi seperti itu ya. Jadi jawaban Nyoman benar ya. Nah, jadi kira-kira kenapa Pak Guru tanyakan ini? Nah, jadi Pak Guru tanyakan hal tadi karena apa? Karena spanduk itu dibuat berdasarkan fungsinya, ya. Jadi ada yang dibuat untuk promosi, ada yang hanya untuk menyampaikan informasi, dan bahkan juga spanduk itu memiliki banyak jenis. Nah, jadi ada jenisnya macam-macam. Nah, nanti kita bahas itu ya. Nah, jadi dari ukuran bentuknya juga spanduk itu berbeda-beda. Nah, maka dari itu kita perlu yang namanya bertanya sama klien. Kalau kita sudah dikasih informasi dia mau buat spanduk seperti ini, ukurannya ini, temanya itu, barulah kita lakukan 4M tadi. Mencari kalau kita baru buat, oh sudah dibuatkan, saya mau buat spanduk Pak, tema kemerdekaannya, kita cari langsung idenya. Oh apa? Bagaimana cara kita mencari? Yang 4M tadi. Pertama apa tadi? Mengamati, modifikasi, dan yang terakhir apa? Menciptakan atau membuat baru. Nah, baru. Nah. Oke, selanjutnya. Nah, jadi dari pertanyaan tadi sudah jelas apa belum? Apa Pak? Oke, masih ada pertanyaan? Kalau gitu, kalau memang sudah tidak ada pertanyaan lagi, Pak Guru mau sedikit jelaskan tentang konsep-konsep dalam belajar desain grafis atau dalam belajar spanduk khususnya ini ya. Jadi apa saja yang kita butuhkan sebelum kita mendesain spanduk ini. Nah, jadi seperti ini ya. Oke, tadi udah ini ya. Kita bahas, kita next. Tadi setelah lihat video. Nah, jadi ini ya. Pertama kita akan bahas tentang gambar bitmap. Sesuai dengan materi kita, nah, kita akan membuat spanduk ini kan menggunakan gambar bitmap. Ada yang tahu apa itu gambar bitmap? Ayo. Nah, coba cari apa contoh gambar bitmap. Contohnya. Ayo, bisa gunakan HP-nya. Sekarang Pak Guru bolehkan, silahkan buka HP-nya. Coba cari apa itu gambar bitmap. Spanduk bukan Pak? Apa itu gambar bitmap? Spanduk. Nah, boleh main HP ya Pak? Iya, silahkan. Nah, itu Pak Guru izinkan sekarang, silahkan boleh gunakan HP.
Apa itu gambar bitmap? Saya Pak, Oh ya, silahkan Muhe. Apa itu gambar bitmap? bitmap adalah salah satu tipe gambar yang ada di dalam dunia desain. Pencipta desain harus mengenal lebih jauh seperti bitmap. Apa ya? Apa ya Pak? Oh ini Pak, bitmap udah Pak, saya ketemu Pak. Oke, apa-apa? Ayo, silahkan. Bitmap Ayo, ya. menurut buku mendesain dan mengolah gambar dengan mudah karangan Afiki Fadihansa menyebutkan bitmap adalah tipe gambar digital yang tersusun atas persegi kecil bernama piksel. Selain terbentuk dari persegi kecil, piksel juga terdiri dari satu warna. Itu Pak. Oke, jadi benar ya. Ini kita lihat ya. Jadi gambar bitmap, nah, jadi itu adalah tipe gambar digital yang tersusun atas persegi kecil, atau persegi kecil itu sering disebut dengan kata piksel. Nah, atau di sini menurut Fadhiansah 2009 nomor 43. Nah, jadi itu ya, gambar bitmap itu banyak sekali contohnya. Ya. Jadi hasil foto kita yang dari smartphone, kemudian rata-rata yang kita download di internet itu semuanya berbasis bitmap. Nah, jadi adapun contohnya gambar bitmap seperti yang tayang, nah, bisa digunakan. Itu berasal dari kamera smartphone kita, kemudian dari aplikasi online atau dengan format. Nah, ini dia, ada formatnya, ada format digital seperti GIF. Nah, tadi kemudian JPEG, kemudian ada juga PNG, kemudian TIFF, XBM, BMP, dan VCX. Nah, selain itu gambar-gambar yang dihasilkan oleh scanning juga termasuk gambar bitmap. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi gambar bitmap ini sudah hampir setiap hari kita lihat ya. Nah, kalau kita ambil download gambar di internet, nah, kemudian ciri-cirinya kalau kalian besarkan ya, zoom seperti besar itu ya, maka nanti gambarnya akan pecah. Dan kalau akan kelihatan juga pixel atau kotak-kotak kecil, itulah yang disebut dengan kata pixel. Nah, jadi paham ya sampai sini? Paham, Paham Pak? Pak. Jadi kita lanjutkan ya. Nah, ciri-ciri gambar bitmap. Nah, tadi sudah Pak Guru singgung satu ya. Nah, jadi gambar bitmap itu memiliki ciri pertama, jenis gambar yang tersusun dari berbagai pixel dengan warna tertentu. Dan kemudian ciri yang kedua, gambar bitmap mempunyai gradasi atau warna lebih luas atau lebih nyata dibandingkan dengan gambar vektor ya. Sama kalau foto kan, kalau di foto kita kan nyata sekali gambar kita. Tapi coba kalian zoom dia, semakin besar sampai maksimal, pasti hasilnya akan pecah, kelihatan kotak-kotak kecil. Nah, itulah yang disebut dengan pixel ya. Nah, oke. Kemudian yang ketiga, miliki ciri ukurannya lebih besar jika dibandingkan dengan gambar vektor. Nah, ini gambar vektor, nanti kita akan bahas setelah gambar bitmap, ada materi kita juga tentang vektor nanti ya. Nah, kemudian jika memperbesar gambar tersebut, maka gambar bitmap akan pecah. Nah, seperti yang Pak Guru bilang tadi ya. Ya, jadi kalau kita besarkan gambarnya semaksimal mungkin, maka gambar itu akan pecah nanti. Dan kemudian yang terakhir, nah, semakin tinggi resolusi yang ada pada gambar bitmap, maka gambar tersebut akan memiliki kualitas yang lebih bagus. Nah, jadi semakin tinggi resolusinya ya kan, biasanya kan disebut ada 1 MB, 2 MB, nah kemudian resolusinya ada yang 300 bit dan sebagainya. Nah, jadi semakin tinggi resolusinya itu otomatis gambarnya makin bagus. Nah, itu ya, untuk menghasilkan resolusi yang tinggi biasanya kita gunakan tentu saja kamera-kamera yang sangat bagus ya. Nah, jadi kalau di internet biasanya itu hasil yang gambar bitmap yang kita dapatkan itu standar, bahkan ada yang sangat kecil. Oke, nah selanjutnya ini yang kedua. Nah, kita bicara tentang spanduk. Nah, ini kan kita membuat nanti membahas tentang spanduk kan. Nah, tadi sudah dijawab sama siapa tadi? Cahyo apa? Siapa yang ngejawab tadi? Saya, Pak. Oh iya, jadi spanduk itu kan memang suatu media desain grafis yang tujuannya adalah untuk menyampaikan informasi. Nah, ini secara umum. Ya, informasi. Jadi secara umum seperti ini ya. Nah, salah satu media informasi yang digunakan untuk melakukan promosi produk atau jasa agar dapat diketahui oleh masyarakat. Nah, jadi itu adalah spanduk secara umum. Nah, nanti untuk pengertian spanduk yang lebih detail nanti bisa kalian cari di internet, dan itu nanti ada di tugas di LKPD-nya ya. Nanti mencari tentang pengertian spanduk. Oke. Selanjutnya yang kedua. Nah, sekarang fungsi spanduk.
Nah, kira-kira, nah tadi kan fungsi spanduk sudah jelas tadi ya di dalam pengertiannya tuh. Kira-kira apa fungsi spanduk tadi? Untuk apa pertama? Menyampaikan Untuk informasi. mendapatkan Pak. pesan, Menyampaikan Pak. informasi. Oke, menyampaikan informasi benar tadi Ya, Nyoman media ya. informasi. Kita beri tepuk tampang untuk Nyoman dulu. Pinter saya, Pak. Bentar ya, media informasi. Nah, jadi contoh media informasi spanduknya ya seperti ini. Misalnya kita lihat di jalan-jalan, penerimaan mahasiswa baru seperti ini. Kemudian dibuka jabatan. Nah, itu kan media informasi. Dia ingin menayangkan kepada masyarakat banyak bahwa setelah dibuka yang namanya penerimaan mahasiswa baru. Kemudian yang kedua, nah misalnya di sini ada contohnya sebagai media Promosi. Apa Cahyo? Media apa? Promosi. Ya, Mempromosikan produk barang yang mau dijual, Pak. Benar. Nah, jadi benar sekali ya Cahyo, pintar. Nah, ini aja contohnya ini. Nah, ini adalah contoh apa namanya spanduk atau banner tentang promosi. Nah, berhadiah, belanja berhadiah, beli materialnya, kumpulkan stafnya. Nah, ini dan lagi sedang promosi. Nah, kemudian yang terakhir, nah sebenarnya bukan yang terakhir, ini banyak lagi fungsinya. Jadi ada yang digunakan untuk meningkatkan daya tarik. Ini sebenarnya sama dengan promosi, mirip-mirip ya. Nah, jadi banyak pengertian yang lainnya ya. Nah, oke, kita lanjutkan. Ada pertanyaan sampai sini? Paham ya? Paham, Pak. Paham, Pak. Ya. Nah, ini sekarang jenis-jenis spanduk. Nah, jadi spanduk itu kan banyak kita lihat, tapi mungkin yang paling terkenal itu yang bagus-bagus di jalan. Nah, kira-kira menurut kalian apa saja contoh jenis-jenis spanduk itu? Ada spanduk sablon, Pak. Iya, spanduk sablon. Apa lagi? Spanduk apa lagi? Spanduk Printing, Pak. Printing. Printing. Nah, kemudian spanduk apa lagi? baliho. Baliho. Spanduk baliho. Baliho itu ya spanduk. Oh gitu ya. Iya, Pak. Nah, Oh, ini tuh spanduk spray, Pak. benar ya, benar. Ya. Tepuk tangan buat Nyoman lagi sekali. Nanti Pak Guru kasih aplaus nanti. Nanti kalau yang satu Nyoman, nanti Pak Guru kasih apa maunya, ada HP baru boleh. Ya Allah. Kalau gitu saya juga mau, Pak. Makanya belajar yang rajin dong, Muhe. Kamu dari tadi Ya. aja ngejawabnya. Tapi enggak apa-apa, semangat terus ya. Oke. Ya, Pak. Nah, jadi ini kalau dilihat dari cara pembuatannya, nah jadi spanduk itu dibagi menjadi 3, ada spanduk sablon. Nah, jadi dia dibentuk dengan cara menyablon, kemudian kedua spanduk spray, kemudian yang terakhir adalah spanduk digital. Nah, kira-kira yang mana, digital atau printing ini? Kira-kira yang mana yang kalian pernah lihat, yang sering atau yang kalian kenal? Yang printing, Pak. Yang Printing, printing. Pak. Ini yang ya zaman sekarang ya sedikit-sedikit printing. Jadi yang di jalan-jalan untuk partai-partai macam-macam sudah itu yang dipajang di tengah-tengah apa namanya di jalan-jalan itu Tengah-tengah. biasanya menggunakan Ya. printing. Nah, Betul. jadi jenis-jenis spanduk seperti itu ya. Kemudian kalau dilihat dari bentuknya, nah jadi spanduk itu juga macam-macam ya. Ada yang X-banner. Nah, jadi X-banner itu contohnya seperti ini ya. Ini juga dikatakan spanduk ya. Tapi nama jenisnya adalah X-banner. Nah, kemudian yang sampingnya yang kecil ini yang namanya mini X-banner. Lebih kecil dari yang X-banner. Kalau dari bentuknya ini ya. Nah, kemudian yang satu, yang terakhir adalah roll banner. Nah, dari katanya mungkin sudah tahu ya, roll itu gimana? Digulung, Pak. Iya, benar Digulung, ya, Pak. digulung ya. Jadi seperti ini ya. Ya. Nah, jadi ini adalah contoh-contoh dari spanduk atau jenis-jenisnya berdasarkan pembuatannya ada 3, berdasarkan bentuknya, bahkan juga ada sebenarnya berdasarkan ukurannya. Nah, jadi ini kita bahas yang tidak melebar seluruhnya ya. Jadi hanya sedikit pengetahuan tentang jenis-jenis spanduk yang sering kita lihat di jalan. Oke, baik. Nah, ini dia ini. Nah, ini yang Pak Guru tawarkan tadi untuk mendapatkan ide. Nah, jadi ketika kita mendesain, sebenarnya mendesain apa saja, ini termasuk desain grafis ya khususnya ini, ada beberapa media yang kita gunakan. Ini Pak Guru ambil di buku, apa namanya, di buku desain grafis kita. Jadi pertama, ada yang namanya ide. Seperti Pak Guru jelaskan tadi, ide ini adalah hal-hal yang pertama yang harus kita muncul dalam kepala kita sebelum kita mendesain. Cara mendapatkan ide yang tadi itu, yang 4M. Kemudian yang kedua harus ada yang namanya akal. Nah, jadi akal ini adalah sesuatu yang kita pelajari. Yang sekarang kita misalnya kita punya ide membuat spanduk tadi modelnya seperti ini. Ya kita harus tahu caranya
Caranya bagaimana? Mungkin menggunakan aplikasi Photoshop atau menggunakan Canva dan lain sebagainya. Itu adalah contoh akal atau sesuatu yang akan kita gunakan. Kemudian ada mata dan tangan. Nah, apa maksudnya mata dan tangan ini kira-kira? Untuk Ada yang melihat dan meraba, Pak. Bekerja, Pak. Latihan, Pak. Ya, bekerja, Berlatih, benar ya. katanya Cleo ya. Nah, jadi kita sudah punya ide, kemudian tahu bagaimana caranya, akal. Kalau mata dan tangan kita tidak akan bergerak, maka desain itu tidak akan pernah jadi. Nah, jadi kita harus bergerak menggunakan tangan. Nah, kemudian yang terakhir, ada alat gambar tangan atau komputer. Nah, jadi walaupun kita mau bergerak, tapi kalau kita tidak punya alat atau tidak punya komputer, ya bagaimana? Nah, jadi ini adalah media-media desain grafis yang kita. Grafis. Ya, baik. Sampai sini kira-kira ada pertanyaan lagi? Nggak ada, Pak. Oke. Pak. Ya, kalau tidak ada pertanyaan lagi seperti ini, Pak Guru tutup ya. Ya, nah, jadi tidak ada pertanyaan lagi ya. Nah, jadi setelah melihat tayangan video tadi, kemudian penjelasan Pak Guru, nah sekarang Pak Guru minta atau akan membuat kelompok diskusi seperti yang Pak Guru bilang tadi, masing-masing 4 kelompok, satu kelompok terdiri dari 4 siswa. Nah, jadi caranya biar kita tidak ribet, yang paling depan silahkan hadap belakang. Nah, itu adalah kelompoknya. Silahkan dibagi kelompoknya. Oke, Pak. Nah, jadi kalau sudah dibagi kelompok ya, nah ini Pak Guru Sudah, sekarang persilahkan kalian untuk berdiskusi mengisi LKPD. Nah, ini Pak Guru bagikan ya LKPD-nya. Silahkan ketua kelompoknya ambil ke depan ini Pak Guru bagikan LKPD-nya. Oke, semua kelompok sudah menerima LKPD ya. Nah, Ya, Pak. Nah, jadi sebelum kalian mengerjakan LKPD itu, silahkan kalian baca, kemudian berdiskusi sama kelompoknya. Kira-kira bagaimana, nah, jadi LKPD ini bertujuan untuk mendapatkan konsep yang tadi. Nah, jadi supaya nanti pas kalian desain, jangan macam-macam. Kalau sudah seperti ini, temanya ini, kira-kira warna yang cocok itu apa? Kalian diskusikan ya sama teman-temannya. Paham ya? Oke. Paham, Pak. Saya berdiskusi. Pak, kita nggak ada ice breaking lagi, Pak. Ice breaking nggak ada. Suka sekali breakingnya. Nanti Pak terakhir kan sudah nggak ngantuk lagi nih kan? Nah, Iya. LKPD-nya sudah dibagi. Oke, baik. Sekarang silahkan kalian kerjakan LKPD-nya. Nah, nanti kalau sudah selesai nanti dikumpulkan ya. Oke? Oke, silahkan dikerjakan. Ya, jangan lupa Buat PR, Pak. Boleh pakai HP nggak, Pak? Nggak boleh, ini pakai HP, LKPD-nya sudah di-print-kan, Pak Guru capek-capek nge-print mau pakai HP. Silahkan Ya, di-print. cari jawaban, Pak, lewat HP, Pak. Oke, diskusikan sama kelompoknya. Oke, Pak Guru sambil jalan-jalannya mengawasi kalian kira-kira. Wah, Baik, Pak. Oke, jadi sana tentukan. Wah, ini Pak Muhe nih. Apa temanya ya? Wah, ternyata mau buat spanduk kemerdekaan ya, Pak Guru lihat ini. Oke, jadi kira-kira mau Ya, yang Pak. gimana ukurannya ini Pak Muhe ini? Ukuran spanduk yang mau dibuat? 4x6. 4x6. Oke, wah besar sekali ya spanduknya ya. Mau dipajang di Iya. mana ini? Mau Oke. nutupin depan rumah, Pak. Oke, baik ya. Nah, jadi kemudian nanti ya setelah kalian selesai ini kan, nah, jangan lupa ya buat sketsanya di sana. Kemudian hasilnya nanti setelah selesai dikumpulkan. Oh, ini kita sketsa ya, Pak? Iya, kan ada di LKPD-nya tuh. Nah, jenisnya iya. apa? Nah, saya sketsa Saya dulu nggak ya. baca, Pak. Ya, mohon maaf, Pak. Tadi kan sudah dianalisis. Nah, Nomor jadi berapa setelah ya? Oke, selesai ya. Oke, silahkan kumpulkan. Ya, jadi semua sudah jadi ya, Pak Guru. Lihat ini semua sudah jadi. Udah, Pak, ya. Sketsa. Nah, jadi setelah LKPD ini selesai, jadi yang menjadi patokan kalian, nah, minggu depan nanti kita bertemu lagi kan. Nah, jadi apa namanya LKPD ini adalah patokan kalian atau yang menjadi konsep desain yang akan kalian buat. Ini kan sudah hasil diskusi kelompoknya ya. Nah, tentu saja mudahan ini yang terbaik. Nah, nanti minggu depan kita akan buat jadwal. Ini penentuan jadwal ya. Sekarang kita membuat desain proyek kita. Jadi minggu depan kita akan berada di ruang lab komputer. Jam pelajaran yang kita sudah sepakati sesuai jadwal. Kita akan bertemu di lab komputer. Paham ya? Paham, Siap, Pak. Baik. Nah, jadi juga sudah dikumpulkan semua. Selanjutnya kita akan tutup kegiatan pembelajaran hari ini. Nah, untuk siswa dari pengamatan Pak Guru ternyata semuanya sudah aktif ya dalam berdiskusi kelompoknya. Jadi alhamdulillah nanti untuk penilaian kelompoknya bagus sudah ini.
Nah, tinggal kita tunggu nanti hasil desainnya. Nah, jadi kesimpulan pada pembelajaran hari ini adalah siapkan dan lakukan rancangan dulu ya sebelum mendesain apa saja itu. Apa saja mau kalian desain itu usahakan rancangannya dulu. Temukan idenya seperti apa yang kalian buat supaya apa? Supaya pas nanti tujuannya itu selesai. Kalau kita tidak rancang seperti itu ya susah ya, jadi tidak selesai. Nah, jadi selanjutnya ya, jangan lupa kalian pelajari materi yang akan kita buat nanti. Nanti kan materi spanduk ya. Nah, kemudian nanti jangan lupa kalian latihan terus, latihan. Karena pembelajaran ini menggunakan metode drill. Jadi nanti di rumah kalau sudah jadi coba ulang lagi, coba lagi sampai kalian benar-benar yang namanya menghasilkan sesuatu yang maksimal dalam pembelajaran. Ya, jangan lupa latihan ya. Siap latihan? Ya, Pak. Ya, Pak. Ya, Ya, Pak. baik. Nah, jadi lagi sekali minggu depan kita ketemu di tempat yang sama, di tempat lab komputer kita. Nah, jadi kalau sudah tidak ada pertanyaan, ya kita tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Selamat sampai jumpa minggu depan. Ya, Pak. Ya, Makasih. Pak. Terima kasih. Terima Terima kasih, Pak.